Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel. Kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Berhenti Kecewa. Kekecewaan muncul karena apa yang terjadi atau didapat tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Saat Anda menaruh harap kepada manusia ataupun pada diri sendiri dan pengharapan Anda itu tidak memuaskan Anda, maka Anda akan menjadi kecewa. Namun kekecewaan yang tidak diselesaikan membuat hati menjadi pahit. Bahkan kekecewaan itu sangatlah menyakitkan. Kekecewaan ini bahkan dapat mendorong seorang berbuat nekat dan kehilangan akal sehat. Karena kekecewaan dapat memadamkan semangat untuk menyelesaikan panggilan Tuhan bagi hidup Anda. Alkitab menceritakan adalah seorang bernama Samuel yang hidup di bawah pengawasan imam besar Eli. Dalam menjalani tugasnya sebagai imam besar Tuhan, Imam Eli dibantu oleh kedua anaknya yaitu Hofni dan Pinehas yang menduduki jabatan sebagai imam. Tetapi mereka menjalankan tugasnya sebagai imam dengan melakukan segala yang jahat di mata Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 12-17. Dengan menjalani hidup dalam kompromi, Imam Eli tidak sanggup mendisiplinkan anak-anaknya dengan benar, bahkan dikatakan lebih menghormati anaknya ketimbang Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 29 kita baca, "Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel?" Apakah Samuel pergi dari pengawasan Imam Eli dengan membawa serta kekecewaan? Jawabannya adalah tidak. Sebab Samuel tahu ia melayani Tuhan yang telah menempatkan dia di sana, bukan iblis. Samuel tahu bahwa ia tidak bertanggung jawab atas perilaku Imam Eli dan putra-putranya. Samuel mengetahui dengan jelas bahwa Tuhan menempatkan dia di bawah mereka bukan untuk menghakimi atau untuk mengkoreksi, tetapi untuk melayani mereka. Oleh sebab itu tidak ada satu kata yang menghakimi ataupun mengkoreksi keluar dari mulut Samuel. Kalaupun ada, itu adalah kata nubuatan yang diberikan Tuhan. Hari-hari ini betapa mudah seorang jemaat untuk berpindah-pindah gereja. Karena mereka tidak suka khotbah tentang memberi, maka mereka pergi mencari gereja-gereja yang bebas merdeka sesuka hati lagi, mau mengembalikan perpuluhan atau tidak. Di gereja baru ini mereka merasa bebas dan sebebas-bebasnya, bahkan membawa asas praduga bahwa gembala gereja mereka yang lama itu mata duitan. Mereka menganggap gereja seperti datang ke kafe. Ku datang dan pergi sesuka hatiku. Bahkan ada yang pergi dengan meninggalkan pertengkaran. Tentunya kehidupan kekristenan seperti ini tidak sesuai dengan Alkitab. Sebagaimana ditulis dalam 1 Korintus 12 ayat 18, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ingatlah, bila Anda ditempatkan di gereja yang dikehendaki Tuhan, maka iblis akan berusaha menyakiti perasaan Anda agar Anda keluar dari gereja yang Tuhan kehendaki. Tujuan iblis ini akan tercapai bila ia bisa membuat Anda bergeser dari kehendak Tuhan. Namun bila Anda tidak mau bergeser walaupun di tengah tantangan dan persoalan yang besar sekalipun, maka Anda sedang merusak dan menghancurkan rencana iblis. Sebagai catatan, bila Anda meninggalkan kehendak Tuhan, maka Anda tidak akan menjadi berkat. Apakah Anda berkata Anda peka dengar suara Tuhan? Tuhan katakan, "Aku tidak pernah berkata kepadamu untuk meninggalkan gereja, tetapi engkaulah yang pergi karena sakit hati, sebab apa yang engkau harapkan jauh dari kehendakku."
Orang yang sakit hati bereaksi terhadap situasi, melakukan hal-hal yang tampaknya benar walaupun tidak disuruh Tuhan. Hati-hati dengan suara hati yang tidak dituntun oleh Roh Kudus, sehingga Anda mengangkat diri menjadi nabi atau nabiah yang mengatas nama Tuhan berbicara. Untuk Anda membuat alasan agar bisa keluar, walaupun sebenarnya Tuhan tidak mengatakan apapun. Mazmur 92 ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan dan akan bertunas di pelataran Allah. Artinya, orang-orang yang bertunas itu ditanam dalam rumah Tuhan. Banyak orang pergi dari satu gereja ke gereja lain untuk mengembangkan pelayanan mereka sendiri. Orang seperti ini akan mudah melihat apa yang dikerjakannya itu terus menuai masalah. Anda tidak seharusnya melawan hal yang diizinkan Tuhan untuk memproses mendewasakan Anda. Walaupun saat ini Anda merasa telah berhasil dengan gelar kedudukan, namun sekali Anda meninggalkan tempat yang telah dipilih Tuhan untuk Anda, maka mudah untuk Anda menjadi merasa tertuduh dan hidup mau menang sendiri tanpa menghiraukan kehendak Tuhan. Akhirnya, walaupun Anda masih dalam pelayanan, maka Anda menempatkan diri Anda menjadi petualangan rohani, sehingga menghambat untuk menghasilkan buah rohani yang sejati. Sebab Anda sedang terus bergumul dalam suatu kehidupan pelayanan yang berpusat pada dirimu sendiri. Jadi untuk meninggalkan pelayanan di gereja tertentu yang telah Anda layani itu, bukan berdasarkan betapa buruknya keadaan di gereja itu, melainkan tuntunan Roh Kuduslah. Tentunya dengan dikonfirmasi oleh banyak pihak, bukan hanya menurut diri sendiri. Jadilah Samuel di akhir zaman ini. Hidup selalu dipimpin oleh Roh Kudus dan taat serta setia tuntunan Tuhan yang hidup sebagai anak Allah, sebagaimana ditulis dalam kitab Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Mari ikuti saya berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau menuntun hidup kami, memberikan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh peka akan firman-Mu. Bukan kami membuat dengan kekuatan kami sendiri, tetapi biarlah kami Tuhan berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu, supaya kami berjalan tetap di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus agar mengabarkan Injil. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like dan share saja. Salam dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.